Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Akhwani fillah azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Matan Ghayah wa Taqrib ini, dan kita mulai Kitabus Shalah. Kitabus Shalah, ya. Kitab yang menerangkan tentang ahkamus shalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Telah kita terangkan makna salat dan pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim pada pertemuan yang lalu. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, as-salatu al-mafrudatu khamsun. Ya, betul. Salat yang diwajibkan ada 5 waktu. Wajib di sini wajib atas setiap kita yang telah memenuhi syarat wajib. Nanti diterangkan apa syarat wajib salat. Salat yang diwajibkan ada 5 waktu. Qala al-zuhru, yang pertama zuhur, yaitu salat zuhur. Dikatakan zuhur ya li'annahu zahir, dikarenakan dia muncul, ya, yaitu ketika matahari ya tepat berada di atas kepala kita. Wa awwalu waqtiha, qala rahimahullah, wa awwalu waqtiha, awal yang waktu yang paling awal, zawalus syams, ketika matahari tergelincir. Jadi ketika matahari tergelincir dari tengah, ya, dari atas langit. Ya, tentunya dengan penglihatan kita. Artinya menurut ukuran kita sudah tergelincir. Tidak harus tepat dengan penglihatan teknologi sudah tergelincir. Menurut penglihatan kita ini sudah tergelincir. Nah, tentunya hal ini bisa diketahui dengan cara melihat arah bayangan. Ya, ketika matahari tepat di atas, ada bayangannya enggak?
Tidak ada. Ketika matahari tergelincir ke barat, ada bayangan nggak? Ada kemana? Ke arah yang sebaliknya. Ketika ada bayangan walaupun 1 senti, maka itu kita katakan matahari sudah tergelincir. Sampai sini bisa diikuti? Nah, perasaan nggak ada fungsinya kan belajar kayak gini, kan udah ada jam tangan atau kan sudah ada speaker, gampang-gampang aja tahu waktu zuhur, tinggal pasang telinga aja Ustaz. Nah, dalam kondisi kita sulit untuk zaman sekarang pun berlaku, dalam kondisi kita di tengah-tengah perjalanan, ya, sudah jauh dari mana-mana. Nah, taruhlah para pegawai lapangan di hutan, ya, sudah jauh kemana-mana, mau nanya penduduk, nggak ada penduduk, ya, adanya pohon, maka disitulah terpakai ilmu ini. Dan memang wajib kita untuk mengetahuinya, dikarenakan salah satu syarat, ya, wajibnya sholat yaitu mengetahui datangnya waktu sholat. Caranya apa ya? Mengetahui. Setidaknya kita mengetahui kaidah-kaidah umum. Waktu zuhur berarti ketika ada bayangan ke timur walaupun sedikit, yaitu ketika matahari tergelincir. Wa akhiruhu, akhir dari waktu zuhur, ya, akhir dari waktu zuhur, idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu, ya, apabila bayangan setiap sesuatu, itu bayangan benda, panjangnya sama dengan panjang benda tersebut. Bisa difahami? Ya. Bayangan benda sama panjangnya dengan panjang benda tersebut. Berarti kalau kita tinggi 160, maka kita bisa ukur bayangan kita berapakah panjangnya, itu diketahui sudah habis atau belum waktu zuhur. Kalau sama, ini sudah akhir waktu zuhur. Kalau beda 1 senti, lebih panjang 1 senti, apanya yang lebih panjang? Bayangannya. Berarti sudah habis atau belum waktu zuhur? Habis. Berarti kalau gitu gimana Ustaz? Saya sholat keluar dari waktunya. Iya betul, Anda telah sholat ketika waktu telah keluar. Nah, makanya idealnya sholat di awal waktu. Kita katakan sholat, ya, makanya Rasulullah ketika ditanya ayyul amali afdal, amal apa yang utama? As-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Karena memang kewajiban sholat menurut ulama usul ini wajibun muwassa', wajib yang diberikan keluasan bagi kita untuk melakukannya, apakah di awal waktu, ataukah di pertengahan waktu, atau di akhir waktu. Tetapi yang lebih utama tentunya adalah di awal waktunya. Wal asru, itu salat asar. Wa awal waktiha az-ziyadah ala dhillil misli. Nah, tadi dikatakan bahwa awal waktu salat asar, ya, itu adalah adanya tambahan panjang dari panjang yang sama tadi. Ketika menambah 1 senti, berarti ini adalah ziyadah ala dhillil misli. Wah, lebih panjang 1 senti, berarti ini sudah masuk waktu asar. Nah,
Gimana ngukurnya? Ya, saya ngukur badan kita, jangan badan kita yang diukur, semua bayangan. Zillu kulli syai'. Antum bisa pakai pulpen, kan bisa. Ya kan bisa pakai pulpen nih. Ukur saja panjang pulpen kan, bayangan pulpen kan gampang. Bukan, jangan bayangan kita yang diukur, ya susah. Antum mengukur pendek lagi, panjang lagi. Ya, antum tansapkan benda tombak, ya di situ baru kita ukur. Kalau lebih panjang, maka ini sudah mulai masuk waktu asar. Memang menurut mazhab Syafi'i, ini jangan kaget. Waktu asar itu ada 5 waktu. Jangan kaget. Yang pertama waktu fadilah, ya, waktu utama. Ya. Ini adalah waktu yang dilakukan di awal waktu. Nah, yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar, waktu yang masih diberikan kebebasan setelah waktu utama. Jadi waktu yang masih diberikan toleransi. Boleh mengerjakan, silakan. Ya, boleh diakhirkan pun silakan. Ikhtiar. Tentunya ketika dikerjakan akan lebih utama, tapi orang diberikan pilihan. Waktu ikhtiar, yaitu dikatakan di sini wa akhiruhu fil ikhtiar. Ini waktu yang kedua sebenarnya. Ada di situ? Ada ungkapannya? Ya, jangan liatin saya terus. Ada ungkapannya wa akhiruhu fil ikhtiar. Ada ya? Dan waktu akhir fil ikhtiar, tapi dia masih bisa ikhtiar. Berarti ada lagi waktunya. Artinya waktu yang masih orang boleh mengerjakan, dan ya ketika dia mengakhirkan pun ya bukan makruh atau tidak dianggap tercela indal madhab. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar. Ya betul. Apa dikatakan di situ? Ila isfar atau ila zillil mislayn. Ila zillil mislayn. Dalam suatu nuskhah sam ilal isfar, dalam nuskhah yang lain ila zillil mislayn. Ada 2 redaksi yang berbeda. Sampai zillil mislayn. Apa zillil mislayn? Panjangnya itu 2 kali dari bendanya. Kalau bendanya misalkan 30 cm, diukur menjadi berapa? 60 cm bayangannya. Ini masih waktu ikhtiar. Ini waktu akhir waktu asar, tapi masih ikhtiar. Nah, wafil jawaz, ini waktu yang keberapa? Yang ketiga. Jadi yang waktul fadilah yang pertama, yang kedua waktul ikhtiar, yang ketiga waktul jawaz. Jawaz itu boleh, tetapi enggak ikhtiar. Ini sudah warning. Masih boleh dia salat asar di situ. Ya. Ila ghurubi syams. Ya, namun ini jawaz yang makruh, yaitu ketika dia mengakhirkan waktu sholat sampai hendak terbenam atau sampai terbenam matahari malah. Ya, terbenam matahari. Nah,
Wa fil jawaz ila ghurubi asy-syams. Nah, waktu jawaz ini ada dua. Jadi ada jawaz yang makruh, ada jawaz yang bila karohah, yaitu tanpa makruh. Nanti kita murojaah lagi waktu asar ya. Jawaz ada dua, jawaz makruh, ada jawaz bila makruh. Jawaz makruh kalau sampai apa? Kalau sampai matahari sudah apa? Terbenam, ya, atau menjelang matahari terbenam, ya. Jawaz yang tidak makruh, matahari belum terbenam, tetapi sudah mau terbenam, dalam artian menguning, langit menguning, ya, langit sudah menguning, tetapi matahari belum terbenam. Waktu terakhir, waktu yang kelima berarti dari waktu asar adalah waktu tahrim, yaitu mengakhirkan waktu sampai kita tidak bisa melakukan sholat secara utuh, kemudian masuk waktu maghrib. Jadi sudah mepet sekali, ya. Ketika takbir baca Fatihah, Allahu Akbar, masuk azan maghrib. Ini waktu yang tahrim, ya. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i, asar itu punya 5 waktu. Semuanya kalau kita katakan sah atau tidak, ya seperti itu. Yang pertama utama, jelas sah. Yang kedua tidak lebih utama, sah. Yang ketiga tidak lebih utama dari yang kedua, seperti itu ya. Yang keempat ya makruh, ya dibenci menjelang maghrib. Yang kelima amat sangat dibenci sekali, ya baru sempat 1 rakaat sudah maghrib. Nah, jadi waktu asar ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama waktul fadilah, yang kedua waktul ikhtiyar, boleh memilih. Yang ketiga waktul jawaz bila karohah, jawaz yang tidak makruh. Yang keempat waktul jawaz ma'al karohah, jawaz tetapi dia makruh, ya. Yang kelima waktu waktu tahrim. Kok baru dengar ini ada 5 waktu ini, apa fungsinya apa sih? Kok sampai dibagi-bagi seperti itu? Kita mah taunya waktu awal dan waktu akhir, kan begitu? Ya, taunya kita waktu awal dan waktu akhir. Awal lebih utama, akhir nggak lebih utama. Itu aja, praktis-praktis aja lah. Yang penting Islam wa sunnah ala fahmi salaf, gitu kan? Kan begitu. Nah, nanti terasa ketika ada kasus. Ya, ada kasus misalkan ya kasus di mana kita sholat ya di akhir waktu, apakah sah atau tidak? Kita sholat ya ketika takbir sudah masuk, udah takbir, baca Fatihah, dapat rakaat pertama, azan maghrib. Itu fungsinya di sini. Nah, tapi nanti akan dibahas pada bab fikih yang tentunya lebih meluas lagi. Yang jelas kita sekarang ikuti saja apa yang dikatakan oleh pengarang. Kemudian dikatakan di sini wal maghrib, waktu maghrib. Ya, dinamakan maghrib ini berkaitan dengan matahari, ghurubus syams, tenggelam matahari, ghurub ya, tenggelam. Wa waqtuha dikatakan oleh muallif wahidun. Ya. Waktunya 1. Wa huwa ghurubus syams, yaitu ditandai dengan terbenamnya matahari. Nah,
Betul? Wa bi miqdari ma yu'adhdhinu wa yatawaddau. Ada di situ. Ada ya. Jadi panjangnya itu rentang waktu maghrib dikatakan di sini ya. Rentangnya adalah ketika seorang itu selesai azan. Kemudian setelah azan, apa dikatakan di sini? Wa yatawadda, dia berwudu. Azan kan masuk waktu maghrib nih. Kemudian ditambah wudu. Ya, ditambah wudu. Ya. Wa yasturul aurat, kemudian menutup aurat. Istilah kitanya pakai sarung lah. Ya. Wudu, udah wudu, kemudian memakai sarung. Wa yasturul aurat. Ya. Wa yuqimus shalah. Kemudian dia melakukan salat. Ya. Maaf, wa yuqimus shalah. Maaf, qomat kali ya. Qomat. Kan ada waktu juga itu. Lumayan, 1 menit lah qomat. Kurang ya. Ya sekitar setengah menit. Qomat. Wa yusalli 5 rakaat. Kemudian plus salat 5 rakaat. Setelah itu habis waktu maghrib. Ini menurut qaulul jadid fil madhab. Jadi madhab Syafi'i kan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim adalah fatwanya Imam Syafi'i ketika di mana? Di Baghdad. Qaul jadid adalah fatwanya Imam Syafi'i ketika di mana? Di Mesir. Ini adalah wallahu a'lamu bishawab, ya, ini adalah al-qaulul jadid. Ini adalah fatwa beliau ketika di mana? Di Mesir. Jadi kalau orang itu azan plus dia berwudu plus dia tadi apa lagi? Menutup aurat, kemudian ditambah lagi qomat, tambah lagi 5 rakaat. Ya, sekitar berapa menit itu? Sebagian ulama mengatakan sekitar 31 menit atau 30 menit. Jadi waktu maghrib itu begitu cepat sekali. Ya, oleh karena itu disunahkan ketika sholat maghrib bacaannya jangan panjang-panjang. Ya, mentang-mentang baru datang dari pesantren tahfidz, ya, suruh sholatin maghrib bacaannya Al-Baqarah. Ya. Nah, jangan panjang-panjang bacaannya. Ya biasa saja. Ya, disunahkan salat pendek, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, wat-tur, yang pendek-pendek saja sebagaimana Rasulullah SAW pun ketika maghrib beliau tidak panjang-panjang. Oleh karena itu maghrib juga jangan lama-lama setelah azan. Ya, setelah azan nunggu misalkan 15 menit baru qomat. Ya, cepat saja maghrib itu. Sekitar 3 menit, 4 menit, paling lama 5 menit langsung qomat. Kenapa? Karena waktunya itu pendek. Namun pendapat ini ya adalah pendapat wallahu a'lamu bishawab, pendapat yang tidak kuat dikarenakan ya tidak memiliki landasan yang kuat. Justru Al-Imam An-Nawawi rahimahullah merajihkan bahwa waktunya itu maghrib berakhir ya ketika syafaq. Ya, syafaq itu adalah tanda merah. Biasanya setelah maghrib itu ada tanda merah. Ya, ada tanda merah di langit ketika hilang. Artinya ketika gelap gulita. Benar-benar gelap gulita. Maka habislah waktu maghrib. Biasanya sekitar 50 sampai 60 menit. Ya, atau dengan kata lain ketika masuk waktu isya. Dalam hadis ya wal maghribu
wal wal isya idza yaghibu syafaq, dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa isya itu dimulai ya, wal maghrib ma lam yaghibu syafaq, bahwa maghrib itu selama as-syafaq ya, tanda merah itu masih ada, maka salat maghrib pun masih diperkenankan. Makanya waktunya begitu pendek sekali waktu maghrib itu. Nah, jadi para imam ya, para imam masjid hendaknya kalau maghrib jangan terlalu panjang-panjang. Nah, kemudian wal isya, di waktu isya. Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Ya. Awal waktunya adalah ketika hilang as-syafaq, ya, tanda merah atau garis merah yang tersisa disebabkan oleh terbenamnya matahari. Di sini pun ternyata isya memiliki dua waktu. Yang pertama adalah waktu ikhtiar, waktu seorang diberikan keluasan untuk memilih, yaitu wa akhiruhu. Jadi awal waktu ini yaitu ketika syafaq itu hilang. Akhir waktu ada dua, yaitu yang pertama akhir waktu tapi dia ikhtiar, masih ya waktu akhir, ini akhir waktu isya tapi ikhtiar, yaitu dikatakan di sini fil ikhtiyar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila sulusil lail, sampai mana? Sampai sepertiga malam, ya, sampai sepertiga malam habis, ya, sepertiga malam keberapa kalau begitu? Sepertiga malam pertama ya, ila sulusil lail, ya, wa akhiruhu ila sulusil lail. Wa fil jawaz berarti akhir waktu isya dia masih dibolehkan untuk salat isya, ya, ila tulu'il fajr tsani, atau ketika ya, ketika masuk waktu subuh. Nah, jadi kaidahnya sebenarnya akhir waktu itu hilang ketika masuk waktu sholat setelahnya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa fin naum tafrid." Orang yang tidak sholat disebabkan tidur, betul-betul tidur ya, bukanlah dia telah melakukan kesalahan, karena memang tertidur. Kata Nabi, innamat tafrid, ya, orang yang salah, ya, yaitu ala man lam yusalli salata, yaitu orang yang tidak melakukan salat hatta yaji'a waktu salatil ukhra, sampai datang waktu salat yang lain. Enggak salat maghrib, enggak salat sampai datang waktu isya. Ini namanya tafrid, salah dia. Salah dalam artian bukan salah biasa, ini salah besar, dosa besar. Ketika dia sengaja untuk apa? Mengakhirkan waktu salat. Nah, jadi waktu isya awal waktunya apa? Idza yaghibu syafaq, apabila tanggal merah hilang, gelap gulita. Akhir waktunya, kalau ditanya kapan akhir waktu isya? Nah, ada dua, Mas. Gitu. Ya. Antum bilang ada dua, dari mana nih? Ajaran dari mana lagi? Ya memang ada dua. Yang pertama waktu ikhtiyar, yang kedua waktu al-jawaz. Ya. Ada hadis Aisyah radhiyallahu an, ya, ila hadis Abdullah bin Amr bin Al-As
ya, wal isya ila sulusil lailil awsat, ya, sepertiga pertengahan pertama. Nah, namun wallahu a'lamu bissawab, ya, apakah setelah lewat dari sepertiga malam itu diperkenankan salat isya, ya, maka wallahu a'lam, jika ya kondisi seseorang mengharuskan dia salat di akhir waktu, maka inilah yang dinamakan waktu jawaz. Ya, boleh dia salat isya di akhir waktu. Nah, contohnya misalkan dalam kondisi di perjalanan, dia kesulitan untuk melakukan salat, dia bisa salat menjelang subuh misalkan, salat isya, maka hal tersebut masuk dalam kategori waktu al-jawaz. Tapi jangan sampai ada unsur kesengajaan. Ya, ada unsur kesengajaan, nanti ajalah menjelang subuh baru salat isya biar gampang kan. Ya, udah salat isya, salat subuh. Ya. Nah, ini adalah jelas mungkin termasuk orang yang wal'iyadzubillah, orang yang lalai ketika melakukan salat. Nah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi salatnya orang-orang munafik itu adalah di akhir waktu. Ya, salatnya orang-orang munafik, dalam sebuah riwayat tilqa salatul munafiq, yaitu ketika ada orang yang ya salat di salat asar, ya pas waktu masuk waktu maghrib, tilqa salatul munafiq, itu salatnya orang-orang munafik. Ya, orang munafik sifatnya seperti itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka dipanggil untuk salat, mereka salat, tetapi dalam keadaan apa? Malas. Yura'unan nas, kalaupun salat mereka riya. Ya, wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan di dalam salatnya itu sedikit pun mereka tidak mengingat Allah illa qalila, melainkan sedikit saja. Nah, jadi selesai sudah belum ya? Was-subhu, ya. Wa fil jawaz ila tulu'il fajr tsani, sampai fajar yang kedua itu muncul. Jadi fajar ada dua macam. Ada fajar yang shadiq, ada fajar yang kadzib. Fajar yang kadzib itu bukan fajar sebenarnya, ya. Dia biasanya kalau kita jam 3 keluar, itu ada seolah-olah cahaya putih, tetapi dia memanjang, ya, melintang. Kalau fajar yang shadiq, cahaya itu menyebar dari bawah ke atas, ya, melebar, ya. Nah, itu bisa kita lihat sendiri. Nah, dikatakan di sini sampai muncul fajrul tsani, yaitu fajar yang shadiq. Ya, fajar yang shadiq. Ini waktu isya. Boleh. Ya, jawaz orang salat isya selama belum muncul fajar yang shadiq, dia boleh. Kalau sudah muncul waktu fajar, nah, berarti sudah muncul waktu subuh. Was-subhu, adapun salat subuh, wa awwal waqtiha tulu'ul fajr. Awal waktunya ketika fajar muncul, tulu'ul fajr. Dikatakan sini tulu'ul fajr tsani, ya, tulu'ul fajr tsani. Sudah diterangkan ya, fajar yang tsani atau fajar yang shadiq. Wa akhiruhu fil ikhtiyar. Akhir waktunya pun ada dua macam. Akhir waktu ikhtiyar dan akhir waktu apa? Jawaz. Jadi akhir waktu ikhtiyar apa dikatakan? Ilal isfar. Isfar itu apa? Sampai matahari belum muncul, tetapi sudah mulai ada apa?
cahaya yang kemerah-merahan ya, kalau pagi itu ya, sudah mulai sedikit isfar, merah ya, sudah ada cahaya langit itu sudah mulai isfar ya, ada cahaya. Wafil jawaz, dia masih boleh sholat subuh. Ini waktu yang kedua, waktu akhir yang kedua. Tapi waktu jawaz, yaitu ila tulu'is syams, sampai matahari terbit. Berarti sudah terang sekali kalau matahari sudah terbit. Nah, tapi kalau yang ini tidak terang, ya masih buram-buram lah, ya masih samar-samar. Nah, qala rahimahullah, kita namsi sarian ya, kita singkat-singkat saja. Saya kira waktu sholat tidak perlu banyak dibincangkan, dikarenakan memang sudah hal yang diketahui ya hampir oleh semua kita. Tapi ada sebagian yang ya mencoba untuk ya Allahu a'lam bishawab, nggak mau sholat jamaah. Betul? Dikarenakan apa? Kepagian. Ya. Kepagian dikarenakan ya harusnya itu jelas ya fajar shadiqnya. Ini fajar shadiqnya belum jelas, tetapi sudah dikumandangkan azan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Menyikapi hal ini, sebagian teman-teman, saya kira sebagian teman-teman ada yang syak ya. Nah, salat ini termasuk amalan apa? Amalan jama'i, amalan yang bersifat kolektif. Dalam artian di situ dikumandangkan adzan, kemudian juga ada imamnya, ya, ada makmumnya. Maka yang utama adalah kita mengikuti jamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Wajib, ain, salat berjamaah. Nah, kalau kita punya pendapat seperti itu, salat di mana? Salat di rumah kan? Oh, seperti itu. Antum berpendapat salat jamaah wajib atau tidak? Wajib tuh. Jadi gimana? Ya. Nah, kita punya pemerintah. Pemerintah kita punya yang namanya lajnah. Ya, suatu badan khusus yang menentukan apa? Waktu salat. Mereka tidak sembarangan untuk menentukan itu. Ya, tidak sembarangan. Tentunya dengan perakiraan yang secara teknologi mungkin hampir tepat kepada sasaran. Maka wallahu a'lamu bishawab, ya, kita mengikuti saja. Ya. Kita ikut ya as-sawadul a'zam. Kita mengikuti kebanyakan orang dalam perkara yang memang di sini ya seharusnya kita mengikuti. Karena yang namanya kita bersama-sama tentunya lebih utama dibandingkan kita sholat sendirian. Kita bersama jamaah lebih utama dibandingkan kita ya mencari sholat jauh, ya nggak mau sholat di masjid dekatnya, kemudian mencari sholat yang di masjid yang jauh. Nah, bahkan bisa jadi timbul apa? Fitnah. Kan seperti itu. Ya, nggak mau sholat bareng jamaah masyarakatnya, memilih masjid yang jauh, ya bisa jadi timbul apa? Ya, kecurigaan. Wah, dia punya mazhab nggak boleh sholat kecuali di masjidnya dia sendiri. Kan begitu. Nah, ini fitnah-fitnah seperti ini terkadang muncul oleh ketidaktahuan kita. Nah, sholatlah ma'al jamaah, sholatlah bersama. Tapi dia kunut tak? Saya tidak kunut, kan gitu. Saya pengen masjid yang nggak kunut, dia kunut. Nah, ya nanti kita bahaslah masalah kunut. Iya, kan di sini kita mazhab Syafi'i ya. Ini bagus kunut. Nah, dia kunut, saya tidak kunut.
ya tetap kita sholat bersama jamaah. Ya, kita punya pemerintah. Nah, yang namanya persatuan harus lebih diutamakan dari perpecahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang bersifat parsial seperti ini, jangan terlalu dibesarkan. Nah, nanti kita bahas ya. Di sini ada. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu. Faslun fi syuruti wujubiha. Syarat wajibnya salat. Wa syaraitu wujubis shalah salasatu asya. Syarat wajibnya salat ada 3. Yang pertama al-Islam. Jadi kalau sudah masuk Islam dia wajib salat. Ya, oleh karena itu salat tidak wajib kepada orang kafir. Ya, enak banget kan begitu pikirannya. Kok orang kafir kita wajib sholat? Ya, sholat kok nggak wajib sama orang kafir? Ya karena dia tidak akan diterima sholatnya. Lah kalau kita nggak sholat gimana kan? Kita udah Islam nggak sholat dosa dong. Orang kafir nggak dosa nggak sholat. Enak banget. Ada pikiran seperti itu nggak? Wakilnya ada pikiran seperti itu. Maka kita jawab, innal kafir. Sesungguhnya orang kafir mukhatabun, mereka pun diajak untuk melakukan kewajiban bi usul syariah wa bi furu'iha. Ya. Orang kafir diwajibkan pula, ya, mukhatab tetap diwajibkan pula untuk melakukan usul syariat, bertauhid. Dikarenakan kalau nggak tauhid, ya harus bertauhid, usul syariat dan furu'nya. Ibadah, sholat, ya tetap berlaku juga kepada mereka. Tapi kalau mereka sholat tidak diterima, tetapi nanti di alam barzakh atau di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang berlipat-lipat. Ya, sudah tauhidnya enggak, sholatnya pun tidak. Nah, ini orang kafir seperti itu. Oleh karena itu dalam ayat disebutkan, ma salakakum fi saqar. Wahai orang-orang kafir, kenapa? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu enggak sholat. Berarti kan enggak sholat bagi orang kafir pun terkena. Ya, dan kami tidak memberikan makan fakir orang miskin dan seterusnya. Ya, jadi jangan kita punya pikiran ya orang kafir enggak dapat siksaan. Tidak. Justru mereka berlipat-lipat. Innal ladzina kafaru bi ayatillah sawfa nuslihim nar. Orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, sawfa nuslihim nar, mereka akan dicemplungkan ke dalam neraka. Apa siksaannya? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kulit-kulit mereka meleleh, rusak ketika diazab oleh Allah, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, agar mereka bisa merasakan pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala wal iyadzubillah. Jadi sama, orang kafir ya disiksa juga oleh Allah, terlebih orang kafir mana. Kemudian wal bulu, dia balik. Ya. Dia balik. Berarti anak kecil yang belum balik ya tidak diwajibkan untuk melakukan sholat, tetapi diperintahkan bagi kedua orang tuanya untuk membiasakan mereka mengerjakan apa? Sholat. Ya. Dan mencontohkan di depan mereka sholat.
Jangan nyuruh saja. Nyuruh kitanya nggak ngerjain. Tuh sholat ke maghrib tuh sama teman-teman kamu. Bapak ngapain? Bapak kan baru pulang kerja ya. Kan gitu. Kadang-kadang kita seperti itu. Sholat bawa kitanya pun pergi ke masjid. Ya, dibiasakan. Dikarenakan kalau akar itu lurus dari awal, insya Allah kesananya pun lurus. Kalau sudah bengkok dari awal, sudah besar mau diluruskan susah. Ya, walaupun memang tetap al-hidayah biyadillah, at-taufiq biyadillah. Tetapi secara logika manusia susah. Nah, oleh karena itu dibiasakan. Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak mereka untuk sholat. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat dalam usia berapa tahun? 7 tahun. Wadribuhum wa hum 10 sinin. Pukullah mereka kalau masih belum sholat, ya. Ketika usia mereka berapa? 10 tahun. Jadi memang penting sekali, ya, untuk membiasakan anak kita sholat. Ya, nah, wal bulugh wal aqlu, yang terakhir dia berakal, artinya dia sadar. Wal aqlu berarti masuk dalam kategori ini adalah hilang akal, nggak wajib. Hilang akal itu macam-macam, bisa pingsan, ya, apalagi maaf, ya gila lah gitu ya, nggak waras lah, ya. Nah, terus apalagi mabuk ini ada 2 macam, ya. Ada mabuk dikarenakan obat, dikarenakan dokter harus, kata dokter Anda harus minum obat ini menyebabkan dia mabuk. Ini mungkin bisa ditoleransi dikarenakan obat. Ada mabuk yang kebiasaan mabuk. Ini mabuk bukan mabuk lagi, minum. Ya, maka orang seperti ini, ya, berdosa, ya, dikarenakan kelakuannya itu. Dan juga apa? Ya, tidak putus kewajiban sholat pada dia. Nah, jadi mabuknya harus mabuk yang diperinci lagi. Ya, jadi ada mabuk yang tidak disengaja, ada mabuk yang disengaja. Nah, saya kira insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.